Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis kinerja sistem informasi atau teknologi informasi pada PT Bank Sentral Asia menggunakan kerangka IT Balance Scorecard. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Isroki Kelbi Firmansyah, absen 10 dari kelas SIP 1A, dan rekan saya adalah di Oktala Vecia, absen 3. Dan saya Vida Jaya Sasmita, absen 5. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada lembaga keuangan, bank sangat penting untuk selalu memenuhi kebutuhan nasabah di era yang serba digital seperti sekarang ini, yang menuntut segalanya menjadi praktis, mudah, dan aman. Dengan demikian, banyak sekali inovasi pengadaan sistem informasi atau teknologi informasi yang harus diukur kinerjanya untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem informasi atau teknologi informasi berdasarkan kerangka IT Balance Scorecard, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai kinerja sistem informasi atau teknologi informasi pada persero terbatas. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem informasi atau teknologi informasi diukur berdasarkan kerangka IT Balance Scorecard sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai kinerja sistem informasi atau teknologi informasi pada persero terbatas. Dan untuk mengetahui tujuan dalam melakukan perencanaan jangka panjang perusahaan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kelby. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Nela. Selanjutnya yaitu landasan teori. Balance Scorecard adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1990. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, seorang ahli bernama Van Gebergen dan Van Bruggen mengadopsi Balance Scorecard untuk digunakan pada organisasi Departemen Teknologi Informasi. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja dari masing-masing perspektif. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu perspektif pengguna, yang kedua perspektif kontribusi perusahaan, yang ketiga perspektif operasional, dan yang keempat perspektif masa depan. Berikut ini adalah hasil akhir pengukuran pada perspektif PT Bank Sentral Asia. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja internet banking klik BCA individual dengan IT Balance Scorecard memperlihatkan pencapaian nilai IT Balance Scorecard pada PT Bank Sentral Asia sebesar 71,71%, di mana nilai ini berada pada level yang baik. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Vida. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Nela. Nah, materi selanjutnya yang akan kami presentasikan yaitu tentang metode penelitian. Di sini kami menggunakan 7 metode penelitian. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, di mana pendekatan deskriptif kuantitatif ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan sesuatu secara objektif menggunakan angka. Selanjutnya yaitu pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Di sini pengumpulannya menggunakan data yang berupa wawancara dengan beberapa pihak seperti kepala biro, karyawan, serta nasabah yang menggunakan e-banking KBI. Selanjutnya yaitu observasi ke tempat penelitian. Di sini dilakukan juga observasi ke tempat penelitian untuk menilai keadaan dukungan SI atau TI secara langsung. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder dari beberapa dokumen. Di sini, data sekunder berasal dari beberapa dokumen yang terkait rencana strategis perusahaan pada tahun 2017, visi perusahaan, tata nilai perusahaan, serta misi GSIT dan tugas pokok GSIT. Selanjutnya yaitu menggunakan metode pengukuran. Nah, dalam tahapan pengukuran ini yaitu melakukan penyelarasan visi, misi, tata nilai, dan rencana strategis PT Bank Sentral Asia ini dengan misi GSIT dan tugas pokok GSIT.
Selanjutnya yaitu pendeskripsian ukuran dukungan sistem informasi atau teknologi informasi. Di sini dilakukan pendeskripsian ukuran yaitu dalam masing-masing perspektif IT balance score tersebut. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan metode penyusunan pembobot, di mana tahap terakhir ini disusun menggunakan ukuran masing-masing parameter dan melakukan evaluasi. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, profil perusahaan PT Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup perusahaan rokok terbesar di dunia yaitu di Jarum. Selama 60 tahun, BCA tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Nah, selanjutnya yaitu visi misi perusahaan Bank Sentral Asia. Pertama, visi. Nah, visinya apa sih dari perusahaan BCA ini? Yaitu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Selanjutnya yaitu misi dari perusahaan Bank Sentral Asia ini. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Yang kedua, yaitu memahami berbagai kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, yaitu membangun institusi yang unggul untuk pembayaran segala bidang meliputi seluruh aktivitas pembayaran. Yang keempat, yaitu meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA yang meliputi totalitas nilai perusahaan baik tangible maupun intangible values. Selanjutnya yaitu profil divisi. Strategic Information Technology Group atau sering disebut dengan GSIT merupakan divisi IT yang dimiliki BCA dan berada langsung di bawah direksi. Kajian strategis. Yang pertama, meningkatkan hubungan dengan nasabah, mengembangkan lini-lini bisnis, meningkatkan mobilitas, menyempurnakan produk dan layanan, memperkuat loyalitas nasabah, meningkatkan keamanan, meningkatkan kenyamanan, mengandalkan layanan penyelesaian pembayaran, memperkuat kepercayaan, mempermudah pembayaran, menciptakan inovasi baru, dan memahami kebutuhan perusahaan. Untuk strategi sendiri, prioritas strategis dan program kerja yang akan berorientasi pada peningkatan hubungan dengan nasabah melalui bidang layanan payment settlement. Untuk selanjutnya yaitu ukuran dan parameter dari IT Balance Scorecard. Tujuan dari masing-masing perspektif dari IT Balance Scorecard turunkan dari visi dan misi PT Bank Sentral Asia. Tujuan dan ukuran dari perspektif IT Balance Scorecard ini berguna dalam mengevaluasi kinerja IT apakah sesuai dengan visi dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tahap berikutnya adalah menentukan parameter yang memberikan batasan evaluasi apa saja yang akan diukur dari keempat perspektif IT Balance Scorecard. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nela. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kelby, yaitu bab selanjutnya, bab 5 yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri adalah dapat dilihat dari hasil pengukuran bahwa kinerja sistem informasi atau teknologi informasi di PT Bank Sentral Asia sudah baik. Untuk sarannya sendiri, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, untuk perspektif operasionalisasi memiliki nilai terendah di antara perspektif lainnya dalam IT Balance Scorecard, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi IT dan infrastruktur IT pada sumber daya untuk meningkatkan kegiatan operasional serta masih perlu mengurangi beberapa aktivitas manual untuk memaksimalkan otomatisasi teknologi baru. Dan seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, perlu didukung kompetensi dan infrastruktur IT yang baik untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin selalu ingin cepat, praktis, dan aman. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah pengucapan atau salah kata, kami mohon maaf. Apabila ada saran atau masukan, bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.